Ibu kan sebagai produser dari film Sisingamangaraja. Sebenarnya Ibu mau bikin film apa, Bu? Oke, jadi memang background saya sebenarnya desain grafis dari Trisakti, Universitas Trisakti. Kemudian sebelum saya merambah ke dunia film, saya sebagai storyboard artist dulu untuk iklan, TV iklan. Terus kemudian ke TV program, sampai akhirnya punya organisasi namanya Adventure Documentary Festival Academy. Barulah kita explore tentang sejarah, kearifan lokal, daerah-daerah, budaya. Ibu keliling daerah gitu ya? Ya, karena kita nih explorer, kayak Dora Explorer itu doyan suka jalan-jalan, masuk keluar hutan, ke desa-desa. Sampai akhirnya kita ke daerah Sumatera Utara, di situ ada di kawasan Toba, ada cerita tentang seorang raja. Raja ini sangat dikagumi oleh rakyatnya. Dan dia juga sebenarnya imam suci. Kita baru tahu kalau dia itu tidak hanya sebatas raja dan pahlawan nasional, tapi dia seorang imam suci dari agama lokal Parmalim. Rupanya berkesinambungan dengan keinginan pemerintah, terutama Kementerian Kebudayaan, untuk mengangkat budaya setempat sekaligus pahlawan yang ada di daerah situ. Sehingga kita sinergi sampai sekarang nih. Nah, cocoklah kita berada di podcast Sinergi ini, memang kita harus saling bersinergi. Ya, kita persiapkan lah ya. Betul. Campaign dulu nih ya. Campaign jadi dulu kita. Podcast ini awal Ibu campaign untuk film Sisingamangaraja yang akan tayang November 2026. Yes. Ibu rencananya kan akan ke Belgia, kemana aja tuh? Jadi ada 4 negara yang kita mau kunjungin. Itu ada di Belanda, terus kemudian ada di Jerman, ada Belgia dan Italia. Karena memang ketika perang dengan Batak itu, raja tersebut kan gerilya. Dan Sisingamangaraja itu adalah pahlawan nasional yang gerilya terpanjang 30 tahun. Wow. Terakhir dia bersembunyi di dalam hutan Dairi, dikejar Belanda. Ketika dieksekusi, barang-barang artefak peninggalannya itu dijarah. Dan saat ini berada di 4 negara tersebut. Nah, sehingga kita, walaupun dokumenternya sudah kita buat tahun 2020, ketika proses menjadi layar lebar ini kita butuh bukti-bukti. Jadi Pak Ismet, ketika kita mengcapture artefak itu, kita mau buat ulang di sini replikanya. Replika ya. Untuk properti syuting. Seperti itu, kayak senjatanya, perhiasannya, ulosnya, terutama Pusaha Laklak, yaitu kitab Batak. Sama seperti di Jawa. Jadi mereka punya bahasa sendiri, punya tulisan sendiri, sama seperti Tiongkok ya. Sama seperti Jepang, dia punya tulisan sendiri. Itulah kelebihan dari masyarakat Batak, peradaban Batak itu yang buat kita kurius, tertarik untuk bikin filmnya. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan Ibu Astrid Diana Savitri dari Adventure Documentary Festival Academy ya. Bu, kenapa pemerintah mensupport Ibu untuk pembuatan film Sisingamangaraja ini? Ini film ini akan seperti kayak G30S PKI, apa setara itu atau bagaimana planningnya? Kalau G30 SPKI itu kan udah pasca kemerdekaan. Yeah. Kalau kita sebelum kemerdekaan, dan ini lebih pada tribe. Jadi ada masyarakat origin Indonesia dari suku Batak. Jadi kalau referensinya nih, harapan kita itu kayak Apocalypso-nya Mel Gibson, terus kemudian Braveheart-nya Mel Gibson. Kita harap filmnya itu kolosal seperti itu. Jadi kalau G30 SPKI ataupun cerita tentang pahlawan, sejarah yang lainnya, seperti ada Sultan Agung, seperti itu. Nah, kita agak berbeda. Kita itu lebih ke tribe. Saat itu kan ketika agama lokal masuknya misionaris Kristen di Batak, di satu sisi ada si Sisingamangaraja sendiri itu nama aslinya Patuan Bosar Pulau Batu, dia belajar politik itu di Aceh. Nah, itulah ketakutan dari Belanda, khawatirnya Aceh akan menyatu dengan Batak. Aceh mayoritas Muslim, dari Protestan sendiri, dari misionaris Jerman sendiri ada yang namanya Nommensen masuk. Sehingga inilah menjadi
kompleks sekali di situ dan menarik banget bakalan kalau diangkat ke film. Film ya. Jadi maksud saya gini Bu, kalau kayak film G30 PKI itu kan film yang orang mesti nonton sejarah, ya kan? Nah, si Singamangaraja ini akan seperti itukah kewajiban dari sekolah-sekolah? Itu betul sekali Pak Ismet. Jadi memang kenapa kami berharap bisa merge dan bersinergi dengan pemerintah. Tujuannya pemerintah adalah agar mewajibkan pelajar-pelajar seluruh Indonesia bisa menonton nih sosok raja dan pahlawan yang ada di Tapanuli Utara. Karena kan banyak anak-anak pelajar tuh yang lupa sejarah, bahkan masyarakat Batak sendiri lupa siapa pahlawannya. Tapi juga saya dengar ada bintang film yang akan membantu Ibu, tapi dari Batak juga kalau nggak salah ya. Iya. Itu masih rencana apa sudah kelihatan final? Kita sudah jumpa dengan Chico Jericho. Chico Jericho ya. Chico Jericho dan kemudian sutradaranya ada beberapa. Termasuk kita sudah menanyakan Mas Garin Nugroho, kita tanya. Jadi kita akan kita akan vote juga nih sutradaranya yang match gitu. Terus kalau production design-nya itu kita libatkan Adrianto Sinaga yang pernah tahu Wiro Sableng 212. Nah, dia itu menang FFI ya. Itu juga kita libatkan. Terus ada Mbak Prisian Nasution, ada Ziwana Letisa, banyak lagi. Kalau yang saat ini yang sedang sering bersama kita itu adalah Tabita Napitupulu. Beliau adalah Putri Indonesia tahun 2023. Putri Indonesia next kita bisa hadirkan di sini. Iya, sama pengrajin ulos. Menarik sekali Mbak Sarah ini yang punya, beliau sangat bersemangat untuk semua ulos pada syuting nanti dia akan support. Ulos-ulos dari dia karena dia termasuk pengrajin ulos sama kolektor ulos yang menyimpan ulos-ulos zaman dulu. Dan kita butuhkan itu. Bicara soal ulos saja, saat meninggal berbeda ulosnya, saat remaja berbeda lagi, sudah tua beda lagi. Jadi ulos ini sangat luar biasa kekayaan Indonesia yang perlu kita lestarikan. Apa yang membuat Ibu jatuh cinta dengan adventure petualangan ini? Karena dari kecil udah doyan jalan, sudah kelucuran main dari kecil, hobi dari kecil. Jadi memang petualangan dokumenter ini kita di dalam rumah aja seneng ke titik spot di mana kita tempat bermain gitu kan. Nah besar ke sini nggak tahunya suka jalan-jalan juga. Kalau di lapangan ya, lagi di lapangan ya, sebenarnya apa yang paling susah untuk dapetin momen cerita? Karena Ibu ketika ke daerah itu kan Ibu ngeliat terus Ibu gambar. Iya betul. Apa yang Ibu lihat Ibu gambar kan? Iya. Sehingga saya lihat ada komik-komik ya tentang sejarah, tentang perjalanan Ibu. Terus juga ada yang di Banyuwangi dan ada yang di mana-mana lah ya. Jadi memang ya karena kita tuh saya sendiri tuh senang untuk menggali benang merah. Jadi kalau udah ketemu ibarat pohon nih, kalau ketemu daunnya, nanti ketemu rantingnya, nanti ketemu dahannya, sampai kita ketemu akarnya. Nah, yang sulit itu mempertemukan 3 orang ini. Jadi kadang naskah kita atau cerita kita itu berhenti di tengah jalan karena kita tuh nggak ketemu. Contoh misalnya bicara soal sejarah, keluarga sejarah, saksi sejarah, kadang tidak mau membuka. Padahal kita sudah menemukan bukti otentiknya. Nah nanti ke akademisi juga, dan akademisi itu bilang itu tidak benar. Padahal misalnya pemilik sejarahnya bilang, ini benar, ini keturunan ayah saya seorang raja gitu kan. Akademisi tidak, karbonnya dilihat. Kemudian metafisika. Nah metafisika itu kadang menarik ya, banyak hal supernatural ya? Iya, jadi memang ketika kita menggali sebuah cerita nih Pak Ismet ya, hanya berbagi pengalaman ya. Kita itu kalau udah ketemu 3 ini udah senang banget. Nah ini yang terjadi di Sisingamangaraja lewat metafisika kita libatkan, kemudian pelaku sejarah keluarganya kita libatkan, sama akademisi yang terlibat sama kita dari UGM, kemudian ada dari Universitas Nomensen, Universitas USU, bahkan ada Profesor Uli Kozok sendiri yang sudah meriset tentang Sisingamangaraja dari Jerman. Itu udah kita libatkan di dalam proses riset film Sisingamangaraja. Betul. Sebenarnya jalan-jalan sama
apa tuh mendokumentasikan perjalanan apa itu bedanya apa sih Bu? Kalau jalan-jalan kita kan enjoy ya, mungkin lebih ke refreshing, kita pengen dihibur, relax ya. Tapi kalau mendokumentasikan itu satu pekerjaan Pak Ismet, yang jelas ada pekerjaan di situ. Yang kedua adalah memang kita mungkin nggak telat atau hobi aja ya. Bahkan kalau kita nemuin inspirasi seperti film kita yang di Onrus itu. Nah, memang di situ ada kuburan Pak Ismet. Nah, kuburan itu namanya yang terkenal itu sangat ikonik itu adalah Maria van de Velde. Yang membuat kita tertarik kenapa itu kuburan ada puisinya. Kayak puisi kematian, puisi misterius. Akhirnya hanya kita jalan ke suatu tempat dan ada satu titik yang wih, kurios, aneh nih. Nah, itu ternyata kita gali, nggak taunya ceritanya luar biasa, belakang-belakang kita gali. Akhirnya keterusan. Jadi sebenarnya Ibu juga sutradara kan ya, pernah ya? Ya, terus sutradara. Juga produser sekarang ya? Ya. Memang Ibu mengerti dunia film, karena background Ibu kan desain grafis gitu. Dari mana Ibu bisa belajar itu? Karena saya Pak Ismet, ketika saya kuliah, semester pertama di Trisakti, ayah saya almarhum karena ayah saya pemain musisi jazz. Terus kemudian terpaksa saya harus bekerja part time dan saya bekerja di Potlot Enterprise. Itu adalah perusahaan periklanan. Periklanan. Saya mulai storyboard. Nah, saya udah berkecimpung dunia film tuh ketika saya di iklan. Awalnya selain storyboard nyekain keringet. Jadi kalau artis kalau makeup artis masih mending Pak Ismet. Itu artisnya keringetan, ambil tisu, ya saya bantuin. Jadi saya udah ikutan dunia film dari usia saya sekitar 19-20 tahun, dari tahun 92. Ya, jadi Ibu tahu lah ya dunia film seperti apa gitu. Ya. Apa yang paling penting buat Ibu ya pada saat bikin film dokumenter mengenai kejujuran cerita, visual yang kuat atau pesan yang meninggalkan jejak di mata penonton ya. Jadi memang itu betul sekali Pak Ismet. Kita harus jujur dengan apa yang kita lihat karena apa yang kita sampaikan ke publik itu adalah harus kita pertanggungjawabkan. Petualangan kita adalah perjalanan kita. Jadi ketika kita petualangan Pak Ismet, saya rasa lebih hebat daripada saya. Jadi saya juga penasaran petualangan Pak Ismet seperti apa sampai punya sinergi podcast seperti ini, kayak gitu. Dari semua perjalanan dan film yang Ibu buat, pelajaran apa yang paling mengena di pikiran hati Ibu? Banyak ya, sebenarnya banyak. Setiap perjalanan tuh pasti ada pengalamannya ya. Tapi pengalaman ketika kita bertemu dengan orang yang klik dan tepat dan kita bisa maju melangkah bersama-sama, itu yang paling the best. Yang terakhir Ibu, saya mau tanya Bu, bisa ceritakan sedikit persiapan Ibu untuk membuat film Sisingamangaraja? Oke, jadi memang kita ada 9 orang berangkat, termasuk ada Profesor Uli Kozok yang akan menjadi lead kita ke museum-museum yang ada di sana, kayak ke Tropen Museum, terus kemudian ada Museum Anderstrom di Belgia, terus kemudian ada Museum Nasional yang ada di Italia. Nah itu ada sosok yang menarik kalau Pak Ismet tahu film kartun Ice Age. Kan Ice Age itu ada tupai kecilnya tuh. Nah, saya melihatnya kisah film Sisingamangaraja itu ada satu sosok yang namanya Modigliani. Dia orang antropolog dari Italia. Nah, dia entah kenapa bisa masuk ke kawasan Dalam Toba. Nah, saya melihatnya seperti dia itu tidak ada di dalam peristiwa itu, tapi dia ada di situ. Nah, dia menyimpan data-data tentang naskah artefak itu disimpan di Italia. Itu yang menarik juga kalau kita ke Italia. Habis itu kita menyempurnakan naskah. Jadi naskah skenario itu sudah ada berupa scene plot yang akan kita lengkapi dalam menjadi skenario. Dan kalau kita lihat itu kita bedah itu menjadi 2 cerita sebenarnya. Satu kisah dramanya, cinta segitiganya dia sama salah satu raja, anak putri raja dari Samosir. Dan itu cinta segitiganya dengan musisi Tulila, itu indah sekali.
Sama mungkin kayak seperti cerita Habibie ya, dengan Ainun Habibie itu sebenarnya menarik. Jadi perangnya hanya sedikit, tapi ada satu yang sangat menarik itu di perang. Yang kesulitan kita nantinya itu adalah perang Solubolon. Solubolon itu perang yang menggunakan perahu. Satu perahu itu diisi 40 orang. Nah itu harus kita pikirkan. Mungkin kita akan butuh kayak green screen yang besar. Terus kemudian perang yang menggunakan kuda. Jadi karena si Singamangaraja itu punya kuda putih yang selalu dia tunggangi, itu kita harus melatih kuda itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita siapkan menuju ke sana. Kemarin tuh kita dokumenter menggunakan kuda dari Brastagi, memang tinggi sekali. Kalau sewa itu sehari itu 7,5 juta untuk kudanya aja. Sewanya 7,5 juta. Sewanya kurang lebih seperti itu. Kenapa untuk sampai tayang itu begitu lama ya? Kita itu kesulitannya adalah ketika izin ke 21 ya. Izin 21 ini kan antri, bioskop ini terbatas. Film yang masuk ini banyak sehingga betul. Kita harus ngantri. Nah dengan kita kerjasama dengan pemerintah semoga diprioritaskan karena ini adalah film pahlawan nasional Pak. Tapi kalau sana memang lama ya berarti tahun 2027. Oke, terima kasih Bu Nana sudah hadir. Semoga sukses dan maju terus untuk Ibu sebagai produsernya ya. Siap. Saya penasaran nih sama tehnya nih Pak. Iya, kita minum dulu ya Bu ya. Ini dari teh Tongji nih Bu. Tongji ya? Teh Tongji ya. Oke, makasih.